Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'il arwah bi hadil majlis wa ghairahum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram dumateng para jamaah baik yang ada di majelis maupun yang berada di rumah. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah di mana kita bertemu kembali dalam sesi taklim muta'alim yang untuk malam hari ini kita akan membahas dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 91, surat An-Nahl. 13 hari kita tidak bertemu karena ada tugas yang harus saya laksanakan. Iki malaikat singgo udan iki kok melok-melok nyapa. Hah? Lah iya. Oh, tambah teko akeh pisan. Wis ora apa-apa. Ngono wis pegel lah ya ngalih dhewe ya. Surat An-Nahl ayat 91 berkenaan dengan janji kita sebagai hamba terhadap Allah untuk senantiasa setia dalam hal apapun terhadap Allah, baik di saat kita beribadah secara mahdhuf atau ibadah secara murni atau ghairul mahdhuf yang tidak murni. Ibadah mahdhuf kita kepada Allah secara murni seperti sholat, zakat, puasa,
haji, baca Quran, apapun iku mahdhuf. Ibadah yang murni secara syar'i dan yang tidak murni, aktivitas selain daripada ibadah-ibadah murni. Apakah itu kerja, apakah kita makan, minum, apapun. Di situ ada perjanjian kita pada Allah yang isi perjanjian kita kepadanya adalah tidak akan kita menghadap beriman terhadap selain daripadanya. Pembuktiannya adalah kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai khalwat di dalam zikir setiap ketika saat menghadapi ibadah yang mahdhuf atau ghairul mahdhuf. Ini janji setia kita. Bapak Ibu, apa sih maksud dan tujuan kita saat kita itu dilahirkan di dunia ini? Hanya satu, menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kita kepadanya. Hanya itu. Hal ini akan bisa terlaksana dengan sempurna manakala satu hamba dibekali oleh ibadah-ibadah yang bersifatkan ruhaniyah dan tidak cukup ibadah secara jasmaniyah, enggak cukup. Hamba akan dikatakan menjunjung nilai-nilai, norma-norma daripada pengabdian manakala hamba itu dibekali dengan bagaimana cara ibadah secara batiniah, bukan secara zahiriyah. Sebagaimana telah Allah katakan dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Wa aufu lan padha nepati sira kabeh bi ahdillahi kelawan janji terhadap Allah. Tepatilah kamu sekalian terhadap janji-janji terhadap Allah. Apa janji kita? Setia, pengabdian. Untuk kita mengabdi dengan benar, maka dibutuhkan kesetiaan. Kita akan setia dengan benar manakala kita dibekali tentang ibadah secara ruhaniyah, bukan secara jasmaniyah.
Idza ahadtum tatkalane wis padha janji sira kabeh. Kita sudah berjanji kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sudah berjanji kepada Allah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, bukan sifat, dan juga bukan zat. Ketika saat kita sudah dibekali terhadap ajaran ibadah secara rohaniah, maka kita akan tahu bagaimana yang disebut pengabdian itu. Wala tangkudu lan ojo podo ngelanggar sira kabeh aimana ba'da tauqidiha ing sumpah yang sudah kita kumandangkan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sumpah kita adalah tidak akan pernah kita beriman terhadap apapun kecuali pada Allah. Sekalipun secara syariat yang membawa hujan itu adalah malaikat, iman kita itu adalah Allah. Yang Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Berarti malaikat itu adalah manifest daripada nama Allah. Aslinya berarti alladzi asra bi'abdihi. Dialah sesuatu yang bersifatkan ahad, yang menciptakan suasana berbentuk apapun, termasuk malam hari ini. Saat ngaji kita dihadapkan satu sikon di mana hujan menyertai. Ini bentuk satu hal di mana rahmat Allah itu tidak hanya turun sebagai takdir yang bersifatkan pasti, akan tetapi juga takdir bersifatkan qad'i. Tinggal kita memandang dari sisi mana. Apakah kita memandang dari sisi makhluk ataukah kita memandang dari sisi Allahnya? Wa qad ja'altum lan wis temen-temen dadekake ing apa sira kabeh, wa qad ja'altum lan wis padha temen-temen dadekake sira kabeh Allah ing Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh kafilan ing persaksian. Dan kamu sudah betul-betul menjadikan Allah sebagai saksimu. Berarti yang kau saksikan tidak ada lain kecuali Dia.
Artinya orang yang sudah dibekali Allah terhadap ibadah secara ruhaniyah, dia pasti imannya tidak akan pernah memandang, melihat selain daripadanya yang menguasai, yang berperan, ataupun yang berkuasa. Mereka tidak akan mengotori hatinya dengan iman selain Allah, wakilan, dan dia bersaksi hanya padanya. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ya'lamu bakal ngerteni sapa Allah ma ing apa taf'aluna kang padha agawe sira kabeh. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Inilah Pak Bu, cara Allah menyaring hambanya di dunia ini. Mana di antara hamba yang betul-betul setia di dalam hatinya, sampai di hatinya tidak hanya secara lesan, dan mana hamba yang bicara setia itu hanya di lisan. Ini cara Allah untuk melihat dan menyaring kita sebagai hamba di dunia ini. Apakah kita termasuk hamba yang betul-betul setia pada Allah, ataukah sebaliknya? Sebab umat manusia di dunia ini cuman tergolong menjadi dua golongan. Betul-betul setia kepada Allah, ataukah sebaliknya? Tanda-tanda kalau hamba ini betul-betul setia pada Allah, maka tidak akan pernah bersaksi atau menyaksikan terhadap segi apapun, di setiap saat apapun, yang berperan, yang memiliki, yang menguasai, kecuali hanya Allah itu. Kalau satu hamba sudah setia betul-betul dikatakan sesuai dengan ayat ini, maka persoalan apapun, baik qobdi maupun basti, itu tidak akan menjadikan satu halangan hatinya kepada Allah untuk bertemu. Memang secara syar'i zahir Allah hadapkan hujan ini seakan-akan mengganggu ngaji, sehingga Anda merasa seakan-akan bising. Padahal ini cara Allah menyapa diri kita sebagai manusia. Tambah digedek nih ambek Gusti Allah. Dan ini bagi hamba yang setia tidak akan menjadikan penghalang hatimu untuk bertawajuh, untuk menghadap, untuk bersaksi bahwasanya yang berkuasa, yang memiliki, yang berperan adalah Allah. Beda dengan mereka-mereka yang jauh hatinya dari ibadatul qalbi, ibadah kang bangsa ruhaniyah.
bahkan tidak mengerti apapun. Pasti hujan ini sebagai penghalang hatimu untuk bertemu Allah. Sebab ini tergolong bab masalah qobdi yang tidak disukai oleh banyak manusia ketika ada majelis taklim muta'alim. Tapi Anda tidak akan pernah bisa untuk menghindar. Dan ini cara Allah menyapa dirimu. Tinggal kau mendengarkan suaranya. Suara itu suaranya makhluk, hujan, apakah suaranya Allah? Berarti suaranya Allah nggih grotok-grotok. Ya. Ini yang disebut sebagai kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Tinggal kita larinya hati kita mendengarkan kalamnya siapa, suaranya siapa. Ketahuilah satu hal, bahwasanya tidak ada satupun makhluk di dunia ini untuk bisa bicara, untuk bisa menghasilkan satu suara, kecuali semua itu hanyalah suaranya Allah. Sekalipun kentut, tahu kentut ya? Itu suara Allah. Tinggal kita melihat dari mana. Allah katakan berbagai cara saya memanggilmu, berbagai cara saya untuk menyapamu. Bapak Ibu, Allah punya maksud tersendiri menyapa kita lewat berbagai takdir. Cuman banyak manusia yang tidak mau mengerti bahwasanya ini sapaan Allah. Dengan begitu mereka tidak akan pernah bisa mendengar kalau ini suara Allah. Kalau kita tidak bisa mendengar kalau ini suara Allah, maka jatuhnya hati kita pasti geremeng alias medongkol. Itu pasti. Itu pasti. Kita berumah tangga puluhan tahun, kita kerja, dimakan sekarang, besok enggak ada. Puluhan tahun ora sugih-sugih. Atau sesuatu yang kita dambakan belum datang-datang. Itu sebetulnya Allah punya rencana lain yang kita sebagai manusia jarang yang paham. Maksud Allah tidak ada lain kecuali Anda untuk ingat dan teringat dan sadar kalau semua ini yang berkuasa, yang berperan, yang menggerakkan hanyalah Allah. Itu demi kelancaran, ketenangan hati manusia sebetulnya. Allah tidak pernah punya maksud supaya semua itu menjadi penghalang hatimu. Tidak. Allah datangkan apapun itu semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu hal,
untuk membersihkan ruhaniyah kita. Semata-mata Allah bertujuan untuk membersihkan ruhaniyah kita. Ini akan terjadi hanya bagi hamba yang sudah melaksanakan khalwat atau zikir sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada materi, pegang teguh janji setia kita pada Allah. Kita tidak akan beriman, kita tidak akan bersaksi, kita tidak akan pernah melihat kecuali hanya pada Allah dalam aspek apapun. Untuk malam hari ini oleh karena sebagai malam bertemu kembali, tidak saya adakan tanya jawab karena ada sesuatu hal yang saya harus tinggalkan sampai lagi untuk malam hari ini. Tapi besok tetap saya akan ngaji kembali. Kesimpulan materi malam hari ini adalah untuk menjunjung tinggi nilai norma-norma pengabdian kita pada Allah hanya dengan satu cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang sudah dibeat, yang sudah hatinya sudah masuk di dalam hakul iman, perbanyaklah zikirmu di setiap saat dan waktu. Alhamdulillah, sekalipun kita pada malam hari ini ditemukan Allah kembali dalam kondisi yang seperti ini, tetapi ketahuilah semua ini ada maksud Allah. Yang maksud Allah di situ hanya satu, untuk memberikan pendidikan terhadap kita. Janganlah perkara takdir enak gak enak itu menjadikan halangan hatimu untuk bertemu Allah. Jangan. Caranya, jangan kau dengar itu suara makhluk, dengarlah semua itu suara Allah Subhanahu wa ta'ala, alias disebut sebagai kalamullah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.